Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, Tuhan sungguh baik, amin. Kita mau mulai ibadah pada siang hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Kita mau naikkan doa-doa kita pada pagi hari ini. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau saksikan. Kita mau berdoa buat generasi Seperti muda. yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Berdasarkan data terkini tahun 2026, populasi generasi muda usia 10-24 tahun merupakan salah satu kelompok terbesar di dunia, sekitar 1,8 miliar jiwa. Sementara di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 63 juta jiwa. Inilah generasi muda yang akan bergerak dalam kuasa Roh Kudus untuk memenangkan jiwa. Generasi yang berjalan dalam kuasa Roh Kudus untuk membawa kabar baik di dunia seni dan hiburan, bisnis dan ekonomi, gereja, pengembangan orang yang miskin, pendidikan, keluarga, pemerintah. Bangkitlah generasi muda, bawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Jadilah berkat di mana engkau ditempatkan. Amin. Kita akan satukan hati untuk generasi muda. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap generasi mudamu yang ada di bangsa kami Indonesia maupun di setiap bangsa-bangsa ya Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap generasi muda yang telah percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau terus akan memenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap generasi-generasi muda ini Tuhan, boleh menjadi dampak bagi setiap generasi-generasi muda yang lain Tuhan. Bahkan Tuhan boleh mengimpartasikan kasih yang daripadamu Tuhan. Bahkan boleh menjadi estalasemu Tuhan, boleh menjadi message daripadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau terus akan pakai setiap generasi-generasi muda ini, baik di dalam bidang ekonomi, kesenian, bahkan di pemerintahan, bahkan di gereja-gereja yang ada Tuhan. Terus Tuhan Kau pakai setiap generasi-generasi muda ini untuk semakin hari semakin boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui generasi-generasi muda yang telah percaya pada Engkau Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa yang lain untuk bertobat pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terus akan mengurapi, memberi kekuatan pada setiap generasi-generasi muda dengan kuasa yang takut akan Engkau, dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan generasi-generasi muda ini Tuhan terus boleh menjadi berkat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap generasi-generasi muda ini Tuhan seperti panah di anak pahlawan Tuhan, dia terus akan melesat sasarannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai terus dan terus Tuhan. Terlebih Tuhan di bangsa kami Indonesia, generasi mudamu ini Tuhan akan menjadi berkat, akan menjadi Tuhan terus saluran tangan-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan setiap generasi muda ini bagi bangsa ini dalam kuasa tangan-Mu. Kami juga membawa Tuhan bangsa kami Indonesia. Ada salam di bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah bangsa kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan pengurapan-Mu terus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami akan semakin hari takut akan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, bangsa kami Tuhan, setiap jiwa-jiwa Tuhan akan lebih banyak lagi lutut bertelut. Akan banyak lagi Tuhan melalui lidahnya mengaku bahwa hanya Tuhanlah Raja di atas segala raja yang layak disembah bagi bangsa kami Indonesia. Bangsa kami Indonesia akan dimenangkan bagi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan kami juga membawa Tuhan bangsa Hong Kong Tuhan, di mana Tuhan saat ini kami tinggal Tuhan. Bukan secara kebetulan Tuhan Kau tempatkan kami di sini Tuhan, tapi Engkau Tuhan terus akan pakai kami setiap orang percaya-Mu Tuhan untuk membawa bangsa Hong Kong ini Tuhan semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Bahkan hujan pertobatan itu akan terjadi bagi bangsa Hong Kong ini Tuhan. Setiap jiwa-jiwa baik dari pelosok-pelosok di bangsa Hong Kong ini Tuhan akan takut akan Engkau, dan mereka akan menerima Engkau sebagai juru selamatnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan Tuhan setiap bangsa Hong Kong ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Tuhan baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Mari dengan hadirat-Nya kita mau menaikkan pujian. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus. Nama-Mu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku
Mari agungkan namanya, sebab Dia Allah yang baik. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik Yesus, layak disembah. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau Yesus Raja segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Kami umat-Mu Tuhan, menaikkan segala pujian kami kepadamu Yesus, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang ajaib. Oh Shekaralaba, Shekaralabo, Kau pengharapan kami Tuhan, Kau kekuatan kami Yesus. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan Tuhan, sebab Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau layak kami agungkan. Oh Shekaralaba, Shekaralabo, ini umat-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang berkasa, layak kami tinggikan, kami muliakan Yesus. Oh Shekaralaba, Shekaralabo. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Karya-Mu sungguh indah Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia dan mampu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dalam hadirat Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia dan mampu. Layaklah
Allah Maha Tinggi, ditinggikan di tengah-tengah kita. Amin. Oh, besarlah Tuhan, besarlah namanya. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tak Tuhan tak banding menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan tak banding menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tak Tuhan tak banding menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tak Tuhan tak banding menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tak Tuhan tak banding menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. 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 Dengan iman kita percaya kita diselamatkan. Amin.
duduk kembali. Kita mau lebih lagi, mau datang ke hadirannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mengenal kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu luar biasa atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Your love more than anything. Yes Lord, kasih-Mu lebih dari segalanya Tuhan. You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Katakan lebih lagi Bapak. Di dalam perjanjian baru, dia sendiri datang ke dunia ini dalam rupa manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengenal atau melihat seperti apa kasih Bapa, Anda dapat melihatnya di dalam Kristus Yesus. Kedatangan Yesus ke dunia ini itu adalah suatu bukti bahwa Bapa itu mengasihi manusia. Salah satu karakter Allah, salah satu sifat daripada Bapa kita adalah kasih. Kalau kita mengenal seseorang sehari, 2 hari, 3 hari, terus menerus kita continue, rutin, ya, intens bertemu dengan orang ini. Lama-lama kita bisa kenal nggak sifatnya? Ya, lama-lama kita mengenal sifatnya, karakternya orang ini. Sama demikian juga, semakin kita dekat sama Bapa, semakin kita mengenal Bapa, semakin kita mengenal karakternya Dia. Dan karakter Tuhan salah satunya, karakternya Allah itu adalah kasih. God is love. Tuhan itu kasih. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bukti kita mengenal Allah, kita tahu bahwa Allah itu kasih. Kita lihat gambar ini ya. Ini gambar seorang gembala yang sedang memanggul seekor domba. Nah, seorang gembala memanggul daripada seekor domba. Nah, ini diceritakan oleh Tuhan Yesus, menggambarkan tentang kasih. Dia tinggalkan kawanan domba yang lain demi untuk mencari satu domba yang sesat. Dia mungkin mendengar juga ada teriakan-teriakan dari seekor domba. Dan dia tinggalkan kawanan domba yang ini. Dan dia pergi untuk mencari. Dan dia menyelamatkan. Mungkin seekor domba ini sedang berada di tepi jurang. Mungkin seekor domba itu menggambarkan manusia yang sedang berada di tepi jurang. Dan Yesus, dia adalah gembala yang baik. Dia pergi mencari yang terhilang. Dia menyelamatkan orang yang tersesat. Ini bukti kasih Allah kepada dunia, kepada manusia yang dapat kita lihat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika Yesus ada di dunia ini, dia benar-benar membuktikan bahwa Bapa itu kasih. Di Yohanes 8, kita bisa melihat ada satu kisah nyata. Ada seorang wanita, dia itu memang sedang kedapatan berzinah. Dipergok memang sedang berzinah. Dia tidak dapat lagi memungkiri dirinya, memang dia berzinah. Dan secara hukum Musa, orang yang kedapatan berzinah ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Dan orang banyak menyeret wanita ini dan kemudian melemparkannya di depan Yesus. Waktu wanita ini tersungkur, terjatuh di depan, Yesus tahu siapa wanita ini. Orang banyak bilang kepada Yesus, wanita ini kedapatan berzina. Dan menurut hukum, dia harus dilempar dengan batu. Mereka sudah siap dengan tangan yang memegang batu pada saat itu. Lalu mereka tanya kepada Yesus.
Dan Yesus membungkukkan dirinya menulis suatu catatan tulisan yang ada di tanah. Dan dia berkata kepada orang banyak, barang siapa yang tidak berdosa, ya, yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempar wanita ini. Semua orang yang pegang batu itu siapa yang gak berdosa? Semua berdosa. Satu persatu melemparkan batunya ke tanah. Pada saat Yesus berkata seperti itu, kuasa Allah bekerja, kasih Allah turun. Membuat orang-orang itu tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada melemparkan batunya. Dan pergi. Sekarang hanya tinggal Yesus bersama wanita itu. Yesus katakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, kita baca, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bisa gak kita bayangkan ya, gimana ya pada saat itu kalau aku yang jadi wanita itu. Siap mati loh pada saat itu, tuh udah siap mati nih, berdarah-berdarah. Hancur, pecah-pecah lah ini semua badan. Tapi enggak jadi. Yesus itu berhak melempar wanita ini karena dia tidak berdosa. Tapi Yesus katakan kepada wanita ini, aku pun tidak menghukum engkau. Inilah bukti kasih Bapa. Bahwa dia itu tidak menghukum orang berdosa. Dia mau menyelamatkan. Dia selamatkan wanita ini. Itu bukti kasih Bapa kepada dunia. Kita lanjut di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 4. Nih kita baca 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Pada saat wanita mengalami pendarahan itu, berkata dengan iman, asal ku pegang saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan seketika itu juga pendarahannya berhenti, dia sembuh. Tapi pada saat Yesus disalibkan sudah tidak ada pakaian lagi. Tapi Yesus mengenakan pakaian kasih. Amin. The robe of love. Pakaian kasih itu masih melekat di dalam Yesus. Sehingga dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Itulah wujud manifest daripada pakaian kasih kalau dipakai. Ada pengampunan yang keluar dari hati. Saudara, mengapa kita harus mengenakan pakaian kasih? Mengapa kita harus mengenakan pakaian kasih di tengah-tengah dunia ini? Kolose 3 ayat 14 kita baca. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, kita diminta untuk mengenakan pakaian kasih. Sekarang status kita ini apa? Kita ini anak Tuhan bukan? Ya, karena kita sudah menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita buka hati. Ada lagunya yang mengatakan, coba di C kali ya, coba aja kita nyanyikan ya. Saya lupa liriknya, tapi coba aja. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang.
undang dia masuk ke dalam hidup kita menjadi Tuhan dan Raja. Dan kita statusnya diangkat dari orang-orang buangan, dari orang-orang liar. Status kita diadopsi menjadi anak Allah. Sekarang status kita apa? Anak Allah. Kita diadopsi. Ya. Tadinya kita ini anak liar. Diadopsi menjadi anak Bapa, anak Raja. Nah, kalau status kita menjadi anak raja, kita ini ada tinggal di dalam kerajaannya. Amin. Tahu nggak saudara, ya banyak nih film-film di luar negeri ya. Film yang menceritakan dari anak buangan diangkat jadi anak orang kaya gitu ya. Jadi tadinya itu orang rakyat biasa, tiba-tiba menjadi permaisuri. Ya. Tadinya orang biasa jadi istri CEO gitu misalnya ya, diangkat gitu. Nah, tahu nggak waktu ceritanya misalnya anak ini dari anak yang luar gitu ya, atau mungkin dari anak yang luar lah gitu, mau diangkat mau jadi permaisuri. Nah, waktu dia jadi permaisuri, dia itu harus di training dulu, di training cara makan, pegang garpu, pegang sendok. Mungkin dia pada saat pertama kali di meja makan, kok banyak sekali, sendoknya ada 2, pisau ada 2, ini ada garpu kecil, garpu besar nih, gimana? Nah, diajarin kan, oh makan mesti dikasih itu apa namanya, celemek, dikasih alas buat bajunya supaya jangan kotor, cara motong daging, terus bukan itu aja, cara masukkan makanan ke mulut, manner namanya ya, mannernya diajar, cara duduk, cara jalan, wah semuanya, mungkin dia aduh capeknya untuk jadi permaisuri ini, segala macam ya, ditata, diatur, semuanya. Tahu nggak, kita ini kan tadinya anak liar, diadopsi menjadi anak raja, anak bapa, otomatis manner kita juga harus diubah. Alkitab itu buku panduan kerajaan. Jadi status kita ini sekarang anak raja. Warga kerajaan surga. Nah, warga kerajaan surga itu ada mannernya. Sebagai kita bukti bahwa kita sekarang udah diadopsi menjadi anak raja. Nah, waktu kita terima Yesus, Yesus ada di dalam kita. Surga di hatiku. Maka kasih itu hendaknya terpancar, amin, sebagai bukti bahwa aku nih sekarang mannernya beda, bukan yang dulu, memancarkan kasih. Nah, kasih dikatakan itu mempersatukan, merekatkan. 2 benda untuk direkatkan itu caranya diikat, tuh, diikat, atau pakai glue, pakai lem. Direkatkan seperti ini ya, direkatkan. Jadi kasih itu seperti lem, seperti glue, seperti tali yang mengikat. Begitu talinya dilepas, begitu lemnya sudah enggak ada lagi, terpisah. Apa yang menyatukan saya dengan istri saya? Kasih. Walaupun mungkin ya, kita kan enggak tipe orang yang ngomong-ngomong I love you gitu ya. Saya dengan dia enggak tipe yang kayak gitu. Enggak tipe-tipe yang kayak ngomong I love you, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Tapi itu bisa dilihat dari actionnya, apa yang dilakukan. Sama seperti itu, saudara. Keluarga rohani kita ini, ya. Dalam keluarga rohani, apa yang mempersatukan kita bisa menjadi satu keluarga? Kasih. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba di antara keluarga rohani ada yang pergi meninggalkan, ada yang pergi kabur? Cari, ya. Dia nggak mau, dicari juga nggak mau dia, menjauh. Doa. Karena kita masih punya kasih.
Tapi kalau dia pergi, kita juga nggak mau tahu, berarti kita juga nggak ada kasih. Dan itu bisa terjadi. Sekalipun di antara orang-orang yang sudah percaya. Jadi jangan sampai kita melepaskan jubah kasih. Jubah kasih itu harus dipakai terus. Amin. Pakai terus jubah kasih itu. Kenapa? Karena itulah yang bisa menyatukan kita dengan yang lain. Nah, kenapa kita pakai jubah kasih? Di sini kita baca Matius 24 ayat 12. Kenapa kita harus memakai jubah kasih juga di luar? Bukan saja di antara keluarga rohani, tapi di luar pun kita harus pakai jubah kasih. Kenapa? Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi orang itu juga punya kasih. Di luar juga ada orang punya kasih, tapi kasih orang banyak itu akan semakin dingin di akhir zaman ini. Kadang hanya masalah kecil aja sudah ribut. Karena kasih makin dingin. Nah, kenapa kasih orang makin dingin? Karena apa? Bertambahnya kedurhakaan. Kedurhakaan itu artinya pemberontakan. Orang tuh nggak mau diatur, orang tuh tidak mau dinasehati, orang itu menolak. Ini bisa terjadi nggak di antara kita orang percaya? Bisa. Waktu kita anak Tuhan, waktu kita orang percaya, tapi di satu sisi kita juga mengeraskan hati, kita nggak mau ditegur Tuhan, kita nggak mau dinasehati Tuhan, kita nggak mau diingatkan oleh Tuhan, kita memberontak, maka kasih kita itu akan menjadi dingin. Apa ciri-cirinya orang yang mempunyai kasih, tapi kasihnya dingin? Lem, glue, itu kalau udah nggak keras, udah nggak bisa dipakai lagi, percuma. Nah, ciri-cirinya orang yang mempunyai kasih tapi kasihnya dingin itu adalah kasih yang pura-pura. Love ada tapi hypocrisy, ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih pura-pura itu seperti apa? Ini lihat nih, kasih tanpa tindakan. Cuma ngomong. Mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah. Jangan. Tapi mengasihilah dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya engkau mengasihi, do action, tapi motivasi kamu itu benar. Bukan motivasi supaya kamu itu menerima. Mengasihi itu saudara itu memberi. Seperti Bapa mengasihi dunia, dia berikan anaknya. Jadi mengasihi itu memberi. Bukan mengasihi supaya aku dapat. Sekalipun kau nggak mendapatkan, nggak apa-apa. Karena itu sudah nature-nya aku. Nature artinya saudara itu memang sudah alami, auto. Enggak dibuat-buat mengasihinya. Enggak disuruh-suruh. Enggak mau dapat sesuatu. Aku mengasihi supaya dapat sesuatu, enggak. Mengasihi itu sudah auto, memang sudah natural, sudah alamiahnya mengasihi itu. Kenapa? Karena aku mengenakan jubah kasih. Sekarang bagaimana caranya kita memakai jubah kasih itu? Kita mau jubah kasih itu tetap ada di dalam kita. Tapi bagaimana caranya supaya jubah kasih itu tetap ada di dalam kita? Bagaimana kita mengenakannya setiap hari? Nah, caranya adalah kalau kita itu minta Roh Kudus memenuhi kita. Yesus tahu ketika murid-muridnya itu dikasih tahu bahwa dia akan terangkat ke surga. Yesus tahu murid-muridnya ini merasa bingung, merasa aduh bagaimana Yesus mau terangkat ke surga, kami nanti bagaimana di dunia ini ditinggalkan. Yang namanya ditinggalkan dengan meninggalkan lebih gak enak yang ditinggalkan ya.
Daripada meninggalkan, yang ditinggalkan lebih gak enak. Murid-muridnya bilang, nih gimana kami Yesus kalau berangkat ke surga, kami bagaimana? Yesus katakan, jangan takut, jangan khawatir. Aku akan memberikan, Bapa akan mengutus yang sama seperti aku, kata Tuhan Yesus. Yaitu Roh Kudus. Dia akan menolong, dia akan menyertai, dia akan memberi kekuatan, dia akan menghibur. Tapi sayangnya masih banyak orang Kristen itu tidak mengerti akan Roh Kudus. Karena tidak mengerti maka jarang mengundang Roh Kudus. Saya nggak usah tanya sama saudara angkat tangan siapa yang mengundang Roh Kudus tiap hari, nggak usah. Nggak usah saya tanya dah. Ya. Tapi hari ini saya menyuarakan ini supaya saudara, saya, kita semua sebagai orang percaya jangan menjadi orang Kristen tapi nggak pernah meminta Roh Kudus memenuhi kita. Jangan seperti itu. Sayang sekali, apa artinya kita percaya dia terangkat ke surga, apa artinya kita percaya Roh Kudus dicurahkan tapi kita sendiri nggak pernah minta supaya Roh Kudus memenuhi kita. Minta saudara. Kadang-kala kenapa orang Kristen gak pernah mengalami? Karena gak pernah minta. Yesus katakan, anak itu minta roti sama bapaknya, gak pernah bapaknya itu kasih batu. Minta ikan dikasih kalajengking, enggak. Bapak di dunia ini kalau anaknya minta roti, ya dikasih roti sama bapaknya. Itu bapak yang tahu diri. Apalagi bapak di surga. Artinya kalau engkau meminta, dia pasti akan berikan. Minta Roh Kudus saudara setiap hari, penuhi. Roh Kudus penuhi aku, penuhi aku. Nah kalau Roh Kudus memenuhi kita tuh jangan berpikir gini, wah nanti kalau aku minta terbanting-banting gak aku ya, bergetar-getar gak ya, terus aku gimana nanti ya, aduh gimana yo. Nah gak usah berpikirkan itu. Roh Kudus itu tertib saudara. Dia tahu saudara tuh di mana. Roh Kudus itu gak mesti datang tuh membuat kita sampai goncang-goncang, getar-getar gitu, gak mesti. Terkadang dia datang dengan lembut, sampai kita merasa kesegaran, sampai kita merasa kesejukan, sampai kita merasa indahnya hadirat Tuhan, sampai kita menangis, terharu. Roh Kudus kadangkala datang diingatkannya kita akan kesalahan kita, supaya kita insaf, supaya kita bertobat. Macam-macam manifestasi Roh Kudus kalau dia datang kepada kita. Dia datang itu lihat porsinya. Dan dia lihat yang cocoknya ini apa yang datang. Roh Kudus itu datang kepada dia yang cocoknya itu apa. Oh Roh Kudus datang untuk memberi kekuatan kepada dia. Oh Roh Kudus datang untuk memberi kesegaran. Roh Kudus, Bapak lihat, oh anak aku ini capek sekali. Badan sampai pegal-pegal. Roh Kudus datang. Diberinya kesegaran. Diangkatnya beban. Kadangkala anak ini dilihat Bapak, aku lihat dia itu loneliness, kesepian. Lalu Roh Kudus datang seperti memeluk. Ada macam-macam manifestasinya, tergantung daripada apa keadaan kita, situasi kita. Ada kalanya Roh Kudus datang memang seperti api untuk memurnikan ya. Ada kalanya Roh Kudus datang kepada kita memang seperti api karena kita dilihat nih anak nih udah mulai dingin. Iya kan? Dan kemudian kita minta Roh Kudus datang penuhi aku Tuhan. Ini dia kedinginan mungkin, gara-gara saya bilang dingin ya. Roh Kudus datang biar menghangatkan dia. Minta saudara. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen cuma bangun tidur, lalu kemudian kita bekerja, lakukan tugas kita, lakukan apa hobi kesukaan kita. Dan kemudian kita malam hari kalau ada waktu mungkin kita baca Alkitab, habis itu kita tidur. Jangan cuma begitu. Anda harus minta Tuhan penuhi aku, Roh Kudus penuhi aku. Apalagi kita yang sudah pelayanan ini.
capek pelayanan, capek ministry, perlu minta lagi dicas oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, next berikutnya saudara, kita lihat apa yang kita lakukan untuk kita mengenakan jubah kasih itu. Lakukanlah segalanya dengan kasih. Seperti tadi saya katakan ya, jangan kasih itu cuma ngomong, ya kan? Tapi kasih itu harus dibuktikan, harus do action. Nah, sekalipun hal itu adalah hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, tampaknya biasa, tapi lakukanlah dengan kasih yang luar biasa. Apapun pekerjaan kita, yang kita mungkin sudah tahu, kita udah hafal, kita tutup mata juga udah ngerti cara bekerjanya, tapi lakukanlah dengan kasih. Amin. Lakukanlah dengan kasih. Kalau Anda melakukan dengan kasih, Anda mencintai pekerjaan. Hasilnya pasti bagus. Hasilnya pasti luar biasa. Do ordinary things. Kita melakukan hal-hal yang biasa, hal-hal yang sederhana dengan extraordinary love. Dengan kasih yang luar biasa. Ada seorang janda yang miskin. Dia memberi uangnya mungkin cuma 2-3 peser dikatakan Yesus. Tapi sementara ada orang kaya. Dengan bangga dia memberikan. Padahal sebenarnya apa yang diberikannya itu bukanlah yang terbaik. Artinya begini saudara, Tuhan itu tidak melihat siapa kita atau status kita. Tapi yang Tuhan lihat, apakah kita melakukannya dengan cinta? Apakah kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan? Lakukanlah semua pekerjaan kita karena kita mengasihi Tuhan. Ini Mother Teresa, dia adalah seorang yang luar biasa, mendedikasikan hidupnya untuk orang-orang miskin di Kalkuta. Saya dulu punya kenalan. Kenalan saya ini dari keluarga berada. Nah, orang kaya. Kemudian dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia bilang sama orang tuanya, aku ingin pelayanan ke Kalkuta, ke India. Melayani orang-orang miskin di sana. Lalu kenalan saya ini direstui sama orang tuanya dan berangkatlah dia ke India, ke Kalkuta. Dan dia cerita, aduh katanya, apa yang dipikirkan itu, dilihat di sana itu lebih buruk daripada apa yang dia bayangkan. Ada begitu banyak bayi-bayi katanya, begitu banyak anak-anak kecil yang nggak tahu udah ditinggalin gitu. Dan satu orang tuh bisa harus menangani berapa anak, karena banyak sekali anaknya, dia bilang. Aku sampai stres katanya, sampai pusing. Belum lagi kondisi keadaan yang sangat buruk dia bilang. Tapi di tengah-tengah keadaan dia putus asa, rasanya dia tuh udah kayak mau give up. Dia menyendiri dia bilang. Dan waktu dia menyendiri, tiba-tiba katanya, datanglah seorang anak kecil, ya mungkin sekitar umur 5 tahun, 6 tahun. Anak kecil wanita India gitu ya, disampernya, ini kan teman saya ini kan orang kulitnya bersih putih ya, dia memang dari keturunan Chinese gitu kan, dari Jakarta. Lalu anak kecil ini bilang begini sama dia katanya, hei kamu cantik tapi kenapa kamu tuh kok sedih, murung. Aku mau menghibur dia katanya gitu ya, si anak kecil ini. Aku menari ya, menarilah dia menari India gitu, joget-joget menari dia kecil, anak kecil gitu kan, nyanyi-nyanyi apa dia gitu. Jadinya teman saya ini bilang aku jadi happy, aku jadi ketawa-ketawa lihat dia, jadi tadi nangis-nangis katanya kan, kayak mau minta pulang, kayak apa gitu dia. Bisa ini lagi, semangat lagi dia, ini lagi dia. Ini saudara, sekalipun itu hal yang kecil, hal yang sederhana,
Tapi karena anak kecil ini melakukannya dengan extraordinary love. Teman saya yang tadinya sudah putus asa, sudah kayak give up, sudah kayak ada rasa, aduh ngapain aku kesini ya. Bisa semangat lagi dia, bisa ini lagi dia. Itu membuat dia, anak kecil ini loh yang gak bisa dilupakannya katanya. Dan kemudian dia berfoto lah, itu tidak dilupakan sama dia katanya. Foto bersama anak kecil ini. Little girl, the little angels. Yang mengubahkan dia. Jadi ketika engkau melakukan hal yang kecil, jangan kita anggap, kayaknya Tuhan lihat gak nih ya, Tuhan perhatikan gak ini ya. Ingatlah janda yang miskin itu, meskipun persembahannya kecil, tapi Tuhan lebih berharga, lebih menghargai persembahan dia. Sama seperti anak kecil yang menari-nari ini, hal yang kecil, ya narinya juga nari-nari begitu-begitu, tapi bisa membuat orang jadi bahagia, jadi happy. Mungkin Anda melakukan hal yang kecil, cuma hanya ngasih, permen aja sama orang ini, ngasih permen. Tapi karena Anda melakukannya dengan kasih, orang ini kok merasa diperhatikan, merasa dibangkitkan. Oleh karena Anda melakukan hal yang kecil. Do ordinary things with extraordinary love. Nah, apa itu love? Apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 4-7 katakan. Kasih itu sabar. Nah, ini kita nih kalau pakai jubah kasih, ya kan? Jadi ada sabar kita. Jadi ada sabar, enggak tergesa-gesa yang akhirnya bisa buat jadi gagal juga. Kita jadi murah hati, kita enggak pelit ilmu, ya kan? Membagikan, enggak bersungut-sungut, enggak berbantah-bantah, enggak mengatakan kok aku terus, enggak. Tapi kita melakukannya dengan murah hati, tidak cemburu, tidak sombong. Ya, kalau kita mengenakan jubah kasih itu, kita ingat bahwa semua ini dari Tuhan. Kita enggak perlu sombong. Sikap yang sopan, orang yang mengenakan jubah kasih itu pasti tahu etika. Ya, menghormati orang lain. Siapapun orang itu kita perlu respect sama orang loh saudara. Kita perlu respect sama orang, siapapun orang itu. Saya ingat di tempat kami ibadah dulu, itu tuh ada bar, nightclub, diskotik, tapi ada tempat ibadah juga gitu. Ketika kita satu lift, kita tahulah ini siapa wanitanya yang satu lift sama kita. Minyak wanginya harum sekali gitu ya. Tapi kan saya nggak mungkin melihat orang itu kayak merasa jijik, merasa najis nih orang apa gitu, nggak mungkin, enggak kan. Ya saya tetap senyum aja sama dia. Kalau ditanya mau kemana Pak? Ke gereja. Gitu. Kan tiap lantai ada macam-macamnya gitu. Ya kan kita di lantai berapa ya? Gereja gitu, ibadah. Ya ada juga di antara mereka ternyata pergi beribadah, tapi dia penari. Satu kali pernah bilang, oh boleh nggak dia mau menari persembahan gitu di gereja. Wah nggak bisa dong, karena dia masih menari di bawah. Nggak cocok lah gitu ya. Saya bilang, ya gini aja deh, ya kita doakan dia selesai kerja di situ. Dia kan terikat kontrak. Dia selesai kerja di situ, dia bisa pulang ke Indonesia, dia bisa nanti bisa jadi penari di gereja. Saya tahu mungkin dia mau bertobat, mau apa, tapi mau bagaimana nggak bisa keluar dong orang dari terikat kontrak jadi penari di situ, di bawah, ya kan? Nah, tapi kita respect, kita tetap harus menghormati dia, siapapun dia kan manusia, ya kan? Mau statusnya bagaimana ya, dia layak untuk juga dihormati. Anda kalau naik pesawat, nggak ada tuh pramugarinya itu lihat dulu nih bajunya gimana, oke nggak orangnya apa, enggak kan? Dia tetap nanya, beef, chicken, ya kan? Dia nggak pernah nonjok, mau makan apa, kan enggak. Dia nggak pernah, pasti dia tetap, tea, coffee, mau siapapun ini orangnya, mau dia bagaimana, tetap dilayani dengan baik kan? Dia nggak bedain. Kalau misalnya, oh ini bajunya bagus, aku harus bagus sama dia, enggak. Ya sama seperti itu juga kita, kalau kita mengenakan jubah kasih, ya kita nggak pilih-pilih kasih dong.
Kalau kita memang harus menghormati, ya hormati semua orang. Siapapun mereka. Amin. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak senang dengan ketidakadilan, menutupi segala sesuatu. Ya, kita tutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Betul, segala sesuatu bisa aja ada, segala sesuatu itu mungkin saja ada. Tapi ingat, segala sesuatu itu ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Sebab segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Nah, kita kalau mengenakan jubah kasih, enak nggak hidup kita? Enak loh saudara, kemanapun kita pergi enak rasanya kalau kita mengenakan jubah kasih. Memang itulah salib yang harus kita pikul. Kadangkala ketika kita mengenakan jubah kasih kita diperlakukan tidak adil, tapi ya kita harus tetap kenakan. Ya kan, kalaupun kita diperlakukan tidak adil, ya kita melakukan yang namanya mengampuni. Itulah salib yang harus kita pakai, mengenakan jubah kasih. Saya akan tutup dengan ini. Zakaria 8 ayat 23, ini adalah suatu ayat profesi, ayat nubuatan. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Semua orang itu bisa merasakan kasih Bapa melalui hidup kita. Karena kita mengenakan jubah kasih. Mungkin ada yang bertanya di antara kita atau mungkin orang di luar, kenapa sih? Apa sih kelebihannya, apa sih bangsa Yahudi, orang Israel? Saudara, bukan mengenai dia ini orang hebat atau bangsa hebat, bukan itu. Tapi Tuhan memang menunjukkan kasih karunia kepada bangsa ini, mulai dia keluar dari Mesir, mujizat terjadi, kemudian laut terbelah, di padang gurun dipelihara Tuhan, sepatu mereka tidak rusak, baju mereka tidak rusak, mereka bisa melewati padang gurun. Itu suatu bukti bahwa Tuhan menyertai bangsa ini. Supaya bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling pada saat itu akan melihat, kok mereka bisa seperti ini? Siapa Tuhan mereka? Itu nanti yang membuat mereka menjadi percaya kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa ini. Sama seperti itu saudara, orang-orang itu akan melihat kita. Siapa yang membuat dia bisa berubah begini? Dulu si Vika ini gak begini. Kenapa Vika ini kok bisa berubah? Kenapa bisa begini? Nah, orang-orang yang melihat terjadi perubahan dalam diri kita itu, mereka akan melihat, oh berarti engkau ini disertai Tuhan. Engkau disertai Tuhan. Kalau begitu, aku mau melok. Ya, aku mau melok, aku mau ikut. Dia pegang jubahnya kita. Aku mau ikut. Seperti contohnya ya, aku mau ikut. Aku mau ikut, saya pegang nih jubahnya. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Dingin tangannya. Aku mau ikut karena aku lihat engkau disertai Tuhan. Waktu kita memancarkan kasih Allah ke orang-orang di sekeliling kita, orang itu akan lihat ada apa dengan dia, kenapa dia begitu beda. Waktu kita berbicara, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu, ada kasih Allah yang terpancar. Orang itu akan melihat perubahan kita dan orang itu ingin belajar kepada kita. Kenapa kau bisa berubah? Kenapa hidupmu kok beda? Orang itu ingin belajar sama kita. Dan kita katakan, karena aku disertai Tuhan. Dan akhirnya orang ini bilang, oh betul, aku lihat engkau disertai Tuhan. Kalau gitu aku mau ikut. Dia pegang punca jubah kita. The robe of love. Mari kita bangkit berdiri saudara. Let us stand, mari kita bangkit berdiri. Kami mau mengenakan jubah kasih itu Tuhan. Kami mau memakai jubah kasih kemanapun kami pergi. Dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang besar telah mengadopsi kami
Sehingga kami sekarang bukan lagi anak-anak liar, tapi kami ini anak kerajaan Tuhan. Kami tinggal di kerajaan Allah. Dan kami ingin berbuah. Ada nilai-nilai kerajaan Allah yang kami mau nyatakan kepada dunia ini. Kingdom of God value yang kami mau nyatakan kepada dunia, yaitu kasih. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan kita saudara, bilang Tuhan penuhi aku Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Urapi kami. Supaya kasih itu memancar dari diri kami Tuhan. Fill us with your spirit Lord. Penuhi kami dengan kasih. Roh Kudus urapi. Urapi anak-anakmu, urapi jemaatmu. Urapi kami. Kami mau mengenakan jubah kasih. Kami mau memakai jubah kasih ya Tuhan. Oh, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami mau mengerjakannya dengan kasih. Kasih yang sesungguhnya. Kasih Allah yang sebenarnya. Perkataan, pikiran, perbuatan kami menyatakan kasih Kristus. Sehingga dunia akan melihat dan percaya kepadamu ya Bapa. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never, never let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Kami mau kenakan kasih dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi dampak bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Pak Jemi. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu, urapi hamba-Mu nih Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi. Sebab Engkau Allah yang kami sembah dahsyat luar biasa. Terpujilah nama Bapa di surga. Sebentar kami akan membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan saudara duduk kembali. Berikut kita saksikan kegiatan gereja sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur, dan persepuluhan, dapat mengirimnya ke nomor account bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam Seed, Spirit-Filled, Equipped, Empowered, Discipleship.
Menara Doa Siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong bertempat di Park Shaw Road 7, lantai 3, Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong. Minggu 17 Mei 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman dalam Ibadah Raya 1 pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan Ibadah Raya 2 jam 10.45 siang waktu Hong Kong. Next Gen Hong Kong Service diadakan setiap minggu kedua sampai minggu terakhir setiap bulannya, jam 11 sampai jam 12 siang, bertempat di Park Shaw Road 7, lantai 3, Causeway Bay. Follow us on IG at NextGenHK. Demikian informasi BIC Hong Kong News sepekan. Mari terus bertumbuh bersama keluarga besar BIC Hong Kong. 2026, the year to prepare the way for the Lord. God bless you. Oke, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Oh iya, kita lupa nanya. Apakah ada yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Bolehkah melambaikan tangannya? Yang baru pertama kali. Oh, berarti semuanya sudah lebih daripada pertama kali datang ibadah siang hari ini. Kiri kanan katakan, kenakan jubah Kristus. Jubah kasih, jubah kasih. Kenakan jubah kasih. Tangan dulu bagi Tuhan. Iya, itu aja. Puji Tuhan. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Kau angkat tangan
mengenakan jubah kasih. Angkat tangan kita katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari angkat tangan kita saudara. Terima kasih Bapa buat hamba-hamba Tuhan yang telah melayani sepanjang hari ini. Tuhan yang membalas semuanya dengan berkat yang berlimpah-limpah dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kepada Bapa di surga. Pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita pulang mengenakan jubah kasih. Katakan amin. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.